Hai Positive People, kita melanjutkan seri pengajaran kita kembali dalam Markus pasal 4. Kali ini kita ngambil ayat 30-34 dengan judul perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hak kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan peringatan mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tahukah saudara bahwa biji sesawi itu adalah benih yang lebih kecil daripada pasir? Namun setelah ia tumbuh, ukuran daunnya lebih besar dari segala jenis sayuran lainnya. Bahkan bertumbuh menjadi pohon yang sangat kuat, sehingga cabang-cabangnya menjadi tempat bersarang burung-burung. Dan kita mengakui di balik proses pertumbuhan, dari benih bertumbuh menjadi pohon, ada tangan ilahi yang mengerjakannya. Kita belajar mengenai pelajaran tentang biji sesawi. Yang pertama, biji sesawi melambangkan ketidakmampuan. Yesus berkata hak kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di muka bumi. Kecilnya biji sesawi sebenarnya melambangkan ketidakmampuan, ketidakbisaan benih itu, atau kecilnya atau keterbatasan kemampuan kita. Biji sesawi mengingatkan kita bahwa kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita ada sampai di titik hari ini, itu semua karena campur tangan Tuhan. Di luar Tuhan kita nothing at all, gak bisa apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kata Tuhan, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa kitalah rantingnya dan dialah pokoknya. Memang yang dekati burung dan makhluk hidup adalah ranting, karena ranting itu berbuah, ada karismanya, ada daunnya, ada bunganya. Tapi ketika ranting itu ditebang, maka ranting itu segera kering dan mati. Ranting gak bisa berkembang atau hidup tanpa pokok. Sebaliknya ketika ranting itu mungkin gak ada buah sama sekali, gak ada daun sama sekali, dia unproduktif. Tapi ketika ditempelkan pada pokoknya, dia akan segera produktif. Sama dengan kehidupan ini, bahwa kita ini kecil, kita ini nothing. Tapi ketika kita nempel sama Tuhan, semuanya menjadi indah. Saya teringat dengan kisah Simson, seorang hakim yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pembebas bangsa Israel. Ketika Simson hidup dalam Tuhan, roh Tuhan memenuhi Simson sehingga Simson menjadi orang yang begitu powerful. Dia bisa mengalahkan bangsa Israel dengan satu rangkeldai, membantai 1.000 orang Filistin. Tapi apa yang terjadi ketika Simson hidup di luar Tuhan? Maka roh Tuhan mulai meninggalkan Simson, sehingga Simson yang powerful jadi Simson yang powerless, Simson yang kuat jadi Simson yang lemah. Sehingga orang Filistin mencungkil matanya, Simson tidak bisa melawannya. Menjadi bahan pelawakan bagi orang-orang Filistin. Puji Tuhan, di akhir hidupnya dia ingat Tuhan. Saya nothing tanpa Tuhan, saya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengembalikan kekuatannya. Membuktikan cerita Simson bahwa seorang yang paling hebat dan paling kuat di muka bumi tanpa Tuhan menjadi orang yang nothing. Cerita Raja Nebukadnezar, seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang menaklukkan bangsa-bangsa di dunia, Raja Babel yang menaklukkan bangsa Israel. Ketika dia merasa bahwa dia paling hebat di muka bumi, bahwa tidak ada raja yang lebih hebat di kolong lain ini selain daripada saya, Tuhan rendahkan sampai seperti lembu makan rumput, dipermalukan sama Tuhan. Sampai dia mengakui bahwa betul,
bahwa di dunia ini ada Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, yaitu Elohim, Tuhan yang berkuasa. Membuktikan bahwa Raja yang paling kaya, Raja yang menaklukkan bangsa-bangsa di muka bumi, mengakui adanya Tuhan. Penting di sini, kalau kita sukses, kita berhasil, kita diberkati, kita berpengaruh, kita punya follower, sadarlah bahwa kita ini biji sawi yang kecil, yang nothing, tanpa Tuhan. Menyadarkan untuk kita tetap rendah hati, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan, untuk kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Dia. Yang kedua, pelajaran menarik mengenai biji sesawi. Biji sesawi melambangkan pertumbuhan. Yesus berkata dalam Markus 4:31, memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di muka bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Walaupun yang paling kecil, tapi ia tumbuh menjadi yang paling besar. Biji sesawi jika ditanam pasti bertumbuh secara otomatis. Tetapi jika tidak ditanam, dia tetap benih yang kecil dan tidak menghasilkan apa-apa. Sama dengan kehidupan kekristenan akan bertumbuh secara natural ketika kita ditanam dalam Kristus. Berarti ketika kita tidak bertumbuh, tidak berbuah, berarti kita ditanam di luar Kristus. Orang Kristen yang tidak bertumbuh, maka hidupnya akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Ciri-ciri orang Kristen yang tidak bertumbuh, berzina, judi, pornografi, dosa jalan terus. Egois, inginnya menang sendiri, serakah, munafik. Sama seperti bayi yang tadinya tidak mengerti apa-apa, yang tadinya hanya menuntut. Kalau lapar nangis, kalau popoknya basah nangis. Dia hanya minta perhatian, menuntut haknya, ia hanya minta pertolongan dan tidak bisa buat apa-apa. Tetapi semakin dia besar, semakin dia bisa menolong, semakin dia bisa bertanggung jawab. Setelah dia dewasa, dia tidak perlu lagi menuntut haknya. Ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan jadi berkat buat orang lain. Jadi setelah kita bertumbuh dalam Kristus, kita harusnya bisa meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan dosa-dosa kita. Semakin kita memiliki kerinduan juga untuk menyenangkan hati Tuhan, gak lagi mendukakan hati Tuhan, dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tidak lagi hidupnya jadi batu sandungan ataupun jadi menuntut banyak hidup orang lain yang mengakibatkan nama Tuhan dipermalukan. Orang Kristen hidupnya masih begitu-begitu saja. Pertanyaannya saya adalah, selama ini kita sebagai orang Kristen sudah jadi berkat atau jadi batu sandungan? Kalau kita masih belum jadi berkat, ini waktunya untuk kita tertanam di dalam Kristus. Tertanam itu bicara melekat, nempel, intim, tidak bisa hidup di luar Kristus. Meluangkan waktu lebih banyak pada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan sama seperti tanaman. Begitu dia dicabut dari tanah, maka tanaman tersebut akan segera kering dan mati. Demikian juga kalau kita gak pernah tertanam dalam Kristus, maka kekristenan kita akan jadi kekristenan yang mati. Kekristenan yang tidak pernah berbuah. Kekristenan yang mempermalukan nama Tuhan. Tapi ketika kita selalu punya waktu sama Tuhan, hidup benar bersama Tuhan, dan kita selalu melakukan firman Tuhan, maka secara otomatis kita pasti bertumbuh dan berbuah. Yang ketiga, pelajaran menarik mengenai biji sesawi. Biji sesawi melambangkan iman yang teguh, iman yang tidak tergoncangkan oleh badai. Matius pasal 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yang mendatangkan mujizat dari ayat firman Tuhan ini bukan besar kecilnya iman kita, bukan ukuran iman kita yang mendatangkan mujizat, tapi yang mendatangkan mujizat itu adalah apakah Anda punya iman atau tidak. Yang menarik, sekalipun kau punya iman sebesar biji sawi, lebih kecil daripada pasir, kau bisa berkata pada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Artinya kita harus punya iman yang tidak tergoncangkan, yang kokoh, yang solid,
yang tahan banting di kala badai datang menerpa, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Saya teringat dengan orang-orang Kristen di Kairo tahun 10 sesudah Masehi, di mana mereka dianiaya oleh pemimpin daripada Mesir pada waktu itu, dan mereka ditantang. Kalau kau bisa memindahkan gunung dari barat ke timur, maka kau percaya bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Tapi kalau kau tidak bisa memindahkan gunung dari barat ke timur, kau harus pindah kepada agama kami. Orang-orang Kristen pada waktu itu tidak kecewa, tidak down. Yang mereka lakukan, mereka mulai berdoa puasa setiap hari. Pada waktu hari ketiga terjadi gempa, angin besar, dan kemudian mulai mengikis satu bukit yang besar di sebelah kanan. Dan kemudian kikisan itu pindah ke sebelah kiri. Dan gunung itu pindah. Maka sampai hari ini tempat itu menjadi gereja Koptik tua di Bukit Mukatam, Kairo. Yang kalau peziarah datang ke Mesir selalu mengunjungi gereja sampah. Kenapa gereja sampah? Karena kita melewati daerah pemukiman sampah, daerah orang Kristen. Sejak tahun 10 Masehi sampai hari ini, daerah orang Kristen masih tinggal di daerah itu. Membuktikan iman mereka yang teguh, yang tidak mudah digoyangkan karena ancaman. Demikian juga dengan iman kita harusnya. Sekalipun doa kita gak dijawab, sekalipun sakit penyakit kita tidak disembuhkan, sekalipun mungkin kita dianiaya, sekalipun mungkin harapan kita belum terkabulkan, sekalipun kita disakitin orang, dihianati, ditipu orang, bahkan mungkin orang-orang melukai kita, kita harusnya punya iman sebesar biji sawi yang tidak mudah kecewa. Dan saya percaya ketika kita punya iman biji sawi, maka Tuhan akan membela kita. Dan kita akan lihat mujizat demi mujizat. Itulah kekristenan yang hidup. Jadi kita belajar hari ini mengenai pelajaran biji sawi. Yang pertama, biji sawi melambangkan ketidakmampuan, bahwa kita butuh Tuhan. Yang kedua, biji sawi melambangkan pertumbuhan. Yang ketiga, biji sawi melambangkan iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan oleh badai. Saya berdoa agar setiap kita mempunyai iman sebesar biji sawi yang terus bisa mendatangkan mujizat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Live a better life. God bless you. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.